Kemarahan Sarwenda, somasi penyebar fitnah hubungan dirinya dan Bertrand Peto. Setelah menahun memendam rasa kesal terhadap netizen penyebar fitnah dirinya dan Bertrand Peto, akhirnya istri Ruben Onsu itu melayangkan somasi terbuka. Dia melaporkan beberapa akun media sosial yang diduga menyebarkan fitnah soal dirinya dan Bertrand Peto. Bersama tim kuasa hukumnya, ibu 3 orang anak itu akhirnya melayangkan somasi kepada sejumlah akun yang sudah memfitnahnya. Ia menginginkan akun-akun itu mengklarifikasi dalam waktu 3 kali 24 jam. Sarwenda mengaku benar-benar geram dengan kelakuan penyebar fitnah tersebut. Dia sampai merasa terganggu. Karena ini masalahnya sudah bergulir lama sekali dan akhirnya saya memberanikan diri untuk mengambil tindakan tegas. Kenapa tegas? Karena berita ini sudah berlarut terlalu lama dan sudah sangat mengganggu saya dan mengganggu anak-anak saya, kata Sarwenda dalam konferensi pers di kawasan Kedoya, Jakarta Barat. Mantan personel Ceribel itu juga menegaskan selama ini tidak membeda-bedakan kasih sayang kepada semua anak-anaknya. Misalkan itikat baik dan tulis seperti itu masih di-framing, difitnah orang, pasti kita sedih dan kecewa. Sekarang saya serahkan ke kuasa hukum saya dan terima kasih semuanya. Semoga beritanya sampai sesuai dengan tujuan, gak ada yang di-cut, gak ada yang dipojokkan. Semoga semuanya baik-baik saja, beber Sarwenda. Selama ini ia sudah membaca berbagai komentar miring dirinya dan Bertrand Peto. Dia pun harus menjaga mental anak-anaknya. Semua yang disampaikan itu adalah fitnah. Itu benar-benar harus diselesaikan dengan baik-baik demi kedepannya tidak mengganggu psikologis atau mental anak-anak saya, bebernya. Kini kasusnya sudah dilimpahkan kepada tim kuasa hukumnya. Pengacara Sarwenda Abraham Simom membacakan somasi terbuka tersebut. Somasi itu dilayangkan 5 akun TikTok sebagai berikut. Somasi terbuka bertindak untuk dan atas nama klien kami Sarwenda. Dengan ini kami menyampaikan somasi terbuka sebagai tindak lanjut atas dugaan adanya informasi atau informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau merusak nama baik dan harga diri klien kami berupa gambaran atau tulisan yang dituduhkan atau fitnah kepada klien kami dengan maksud diketahui umum dan merugikan klien kami yang diduga pemilik akun TikTok, diantaranya 1 Cancer, 2 Andai 05065, Suka Bakso, Ayah 04, Jaya Mulia, Kobil, Pulicek Bio, Fullcek Bio, J2 HPS, ucap Abraham Simom membacakan somasi. Dan saat ini netizen penuduh Sarwenda dan Bertrand Peto punya EPR pun sudah minta maaf. Sebelumnya, banyak netizen yang salah fokus saat melihat kebersamaan Sarwenda dengan Bertrand hingga mengeluarkan komentar tidak menyenangkan. Membaca hal tersebut, Sarwenda langsung membuat keterangan untuk para netizen yang menyebarkan berita hoaks segera melakukan minta maaf. Halo Mbak, kata tim kuasa hukum saya ada warungnya di depan rumah Mbak. Ditunggu etika baiknya ya, ngatain di depan umum minta maaf pun begitu ya, kata Sarwenda. Sarwenda memang telah mengungkapkan bahwa dirinya sudah terkena psikologisnya karena fitnah di sosial media selama bertahun-tahun. Maka dari itu, ia harus memberikan somasi supaya netizen mendapatkan efek jera dan tidak mengulanginya lagi. Usai di ultimatum tersebut, netizen dapat sebuah video TikTok @andai meminta maaf langsung kepada Sarwenda dan keluarga atas tindakan yang tidak beretika tersebut. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar Sarwenda atas komentar saya yang viral yang tidak sopan dan tidak beretika di media sosial. Mohon maaf sekali lagi dan gak akan mengulanginya lagi. Komentar-komentar yang berbau isu SARA, ungkap Andai. Netizen tersebut juga membuat surat pernyataan permohonan maaf atas tindakan kepada seluruh orang. Sarwenda sebelumnya mengirimkan somasi kepada sejumlah warganet, khususnya yang menyebut Bertrand Peto bakal menggantikan posisi Ruben Onsu sebagai pasangan mantan personel Ceribel itu. Sebelum akhirnya meminta maaf, Sarwenda berhati besar. Ia masih mau memaafkan sang netizen meski sakit hati. Sarwenda sangat membuka pintu maaf. Jadi jelas dari klien kami masih membuka pintu maaf kepada pihak-pihak yang sering framing, ujar Chris Samsiwu saat di kawasan Kedoya, Jakarta Barat belum lama ini.
Meski begitu, Sarwenda tetap memaafkan mereka dengan satu syarat agar tidak mengulangi hal yang sama dengan menuduh yang tidak-tidak. Ya, tetapi dengan syarat tidak boleh mengulangi karena yang dijaga oleh Sarwenda itu adalah psikologis anak. Bagaimana framing itu membuat tidak patutlah kita dengan sebenarnya tapi terus dilakukan, tegas Chris Samsiuhu.